Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna istaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram sampai pada hadis wa an Alqamata an Ibni Mas'ud, ya. Masih babus shadaq, yakni pembahasan tentang mahar yang dalam bahasa yang lainnya disebut shadaq dalam Quran, ya, yang itu dikatakan sebagai nikhla, pemberian sukarela, tetapi harus ada di dalam aqdun nikah. Yusamma kana aulam yusamma, disebutkan, ditegaskan saat akad terkait barang atau nilai dari barang itu ataupun tidak disebutkan. Wa an Alqamata an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma annahu, sesungguhnya ia, yakni Ibnu Mas'ud, su'ila, ditanya, an rajulin tazawwaja imra'atan, tentang seorang laki-laki yang menikah, ya tentu saja menikahi perempuan, tapi walam yafrid laha shadaqan, ia tidak menentukan, tidak menegaskan maharnya, bahwa mahar itu harus ada di dalam akad nikah, ya, tetapi ada yang disebutkan secara tegas, ya, sebagaimana yang terjadi dalam adat masyarakat kita, ataupun barangkali dulu, ya, pada zaman Nabi dulu ada mahar yang tidak disebutkan pada saat akad nikah. Walam yadkhul biha hatta mata, walam, dan tidaklah ia yadkhul, masuk, ya, dalam arti bercampur, biha dengannya, kembali kepada imro'atan, hatta mata, sampai ia, yakni rajul tadi, meninggal dunia, ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya orang, ya, tentang laki-laki yang menikahi perempuan, saat akdun nikah tidak ditegaskan berapa maharnya. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya karena kan akad nikah itu tetap sah walaupun maharnya tidak disebutkan saat akdun nikah, ya. Belum sampai terjadi percampuran, yang laki meninggal dunia sehingga istrinya, ya, janda, walaupun secara biologis, secara de facto masih gadis, belum diapa-apakan, tapi secara de jure, secara hukum, ya sudah janda karena sudah ditinggal mati suaminya. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ibnu Mas'ud memberikan satu jawabannya, laha mithlu shadaqi nisaiha, ya. Laha, bagi perempuan tadi, shadaqi nisa'i mithlu shadaqi nisaiha, sepadan dengan mahar perempuan-perempuan di antara kerabatnya. Lah dulu kerabatnya, mbaknya, misanannya dan seterusnya, saat menikah dapat mahar berapa? Ya sebesar itu maharnya. Namanya mahar mithil, ya, mahar yang besarannya diacu atau dirujuk pada
adat setempat atau kebiasaan setempat. Walau waksa wala syapata, tidak kurang dan tidak melampaui. Wa alaihal iddatu, dan wajib atasnya perempuan yang ditinggal mati suaminya tadi menjalani masa iddah atau masa tunggu. Walahal mirathu, dan baginya, yakni bagi perempuan tadi, ada warisan dari suaminya yang sudah meninggal dunia, walaupun ia belum diapa-apakan oleh suaminya ya. Tapi kan akdun nikah telah terjadi. Faqama, kemudian berdirilah Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i, sahabat Nabi lainnya yang bernama Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i. Faqala, ia berkata, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Birwa binti Washik. Nabi pernah memutuskan masalah itu tentang seorang perempuan yang bernama Birwa binti Washik imro'atin minna, itu dari keluarga besar kami. Mislama qadoita, sama dengan yang Anda putuskan, dalam kurung hei Abdullah ibnu Mas'ud. Fafariha biha ibnu Mas'ud, kemudian ibnu Mas'ud bergembira, berbahagia dengan informasi itu, bahwa yang ia fatwakan sama atau ternyata ada dasar normatifnya, ada dalilnya, yaitu bahwa Rasulullah pernah memutuskan persoalan yang sama seperti itu, sebagaimana diinformasikan oleh Ma'qil bin Sinan ya. Jadi dari hadis ini kemudian bisa dipahami bahwa seseorang yang saat akad nikah ya belum disebutkan berapa jumlah maharnya, kemudian suami yang menikahinya itu tiba-tiba saja meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan mahar yang besarannya disesuaikan dengan perempuan-perempuan yang ada di antara kerabat-kerabatnya. Lah kerabat-kerabatnya kalau menikah biasanya dapat mahar berapa? Ya harus mengacu ke sana, merujuk ke sana. Ya tentu diambil dari harta suaminya yang ditinggalkan tadi, karena mahar harus dibayar. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu menegaskan bahwa mahar haruslah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, karena dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai sesuatu yang bisa dimakan ya. Fakuluhu hani ammari'a ya, makanlah ia secara nyaman, secara leluasa. Yang kedua, wa bima annahu qad hasala aqdun nikah fa idza tuwfiya zawjuha fa 'alaiha iddatul wafati wal ikhdad walau lam yaksul dukhulun wala khulwatun ya. Karena akad nikah telah terjadi, maka perempuan tadi ya yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum diapa-apakan tetap menyandang status sebagai janda secara hukum. Karena sebagai janda maka ia harus menjalani masa iddah ya, yang dalam hal ini adalah arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Walaupun tidak sempat tidur sekamar ya, apalagi kemudian berhubungan intim suami istri, ia tetap menjalani masa iddah.
Jadi memang hukum yang dalam Islam disebut fikih itu eksak ya, sifatnya hitam putih ya. Kalau hukumnya bilang begitu ya dilaksanakan apa adanya. Walaupun kemudian dikatakan bahwa hikmatut tasyri' ya, apa latar belakang filosofis dari disyariatkannya iddah itu adalah bariatur rohmi, untuk apa, menegaskan kondisi rahim perempuan itu ya, ada isinya atau tidak ya. Ya tentu saja tidak ada isinya, wong belum diapa-apakan. Kendati pun begitu, ia tetap harus menjalani masa iddah karena statusnya adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya karena memang ditegaskan oleh para ulama bahwa hikmatut tasyri' atau latar belakang filosofis dari syariat iddah itu adalah bara'atur rahim, untuk melihat kejernihan rahim itu, apakah ia sudah berisi ataukah tidak ya kan. Kalau ditalak suaminya 3 kali masa suci, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah dalam 3 kali masa suci, sederhananya 3 bulan, kan ketahuan apakah perempuan ini berisi atau tidak ya. Kalau kemudian berhenti menstruasinya, maaf maka berarti ada isinya. Kalau ada isinya, ini iddahnya berubah, hatta yadhna hamlahunna, sampai ia lahirkan bayinya. Ya istilahnya letakkan kandungannya. Sama saja seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, setelah 4 bulan 10 hari kok ternyata dia tidak mendapatkan siklus bulanan itu, berarti ada isinya ya. Ya kalau sekarang sih sangat-sangat mudah kan, diperiksakan ke dokter, di USG kan ketahuan bahwa ini ya hamil atau tidak hamil. Kalau ternyata hamil, maka masa iddahnya tadi berubah, tidak lagi 4 bulan 10 hari, melainkan hatta yadhna hamlahunna, sampai ia melahirkan kandungannya. Yadulul hadithu ala anna adama zikril mahri fil aqdi au qablahu la yukhillu bi sihhatin nikah fa innahu yasikhu walau lam yusamma ya. Hadis itu menunjukkan akad nikah tetap sah walaupun dalam prosesi akad nikah itu tidak disebutkan berapa maharnya ya, tadi yang kita katakan sebagai mahar misil ya, tetapi tetap mahar itu harus diberikan. Itu juga menunjukkan wa yadullu ala annal mahra laisa iwadan maqsudan fin nikah wa illa lama sahhan nikahu bila dzikrihi wa tasmiyatihi. Hadis juga menunjukkan bahwa mahar itu bukanlah alat untuk membeli perempuan atau alat untuk membeli istrinya tadi. Sekiranya mahar itu adalah alat untuk membeli istrinya, tentu tidak sah ketika mahar tidak disebutkan. Tapi faktanya tetap sah akdun nikah kendati pun mahar tidak disebutkan. Berapapun besar, berapapun banyaknya mahar itu, tetap ia tidak bisa dianggap atau dijadikan sebagai alat membeli perempuan. Kon macam-macam jawab, namanya orang rumah tangga kan menjadi persoalan. Kon biar tak tuku 10 miliar, walaupun maharnya 10 miliar tetap tidak bisa ya. Karena mahar. Tapi kalau di Jawa ini kan memang jangan
Nggak usah ya, artinya Nabi itu mewanti-wanti supaya mahar itu disederhanakan, supaya mahar itu dibikin mudah. Karena pada zaman Nabi itu memang umumnya orang itu berlomba-lomba untuk memperbesar mahar, karena itu bagian dari mendongkrak status sosial. Kalau laki-laki menikahi perempuan dengan mahar yang tinggi, wah itu jos lalang temenan gitu. Sehingga banyak laki-laki yang kemudian menjadikan mahar ini sebagai satu alat untuk tafakhur ya, membanggakan diri, menyombongkan diri. Nah ini yang kemudian diluruskan dalam Islam agar orang jangan berlomba-lomba dalam masalah mahar ini untuk ditinggikan atau dibesarkan. Karena manusia pada kenyataannya itu kan lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Nah kalau kemudian mahar itu harus besar, loh yang melarat-melarat kasih rabi wong gak ono mahar. Tapi yang seperti yang sering kami sampaikan, kalau di sini apalagi di sepanjang di tempat-tempat yang lainnya di Pulau Jawa, pokoknya gak duit-duit rabi ya, yang penting seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tambah tasbih hadiah umroh lebok noy. Yang penting kan what next, bagaimana selanjutnya. Malah Qurannya ngambil di Masjid Al-Manar ini ya dipakai. Tapi istri punya hak penuh ya, punya hak sempurna atas mahar yang diberikan suaminya. Walaupun suaminya ngasih mahar sekian miliar kemudian jatuh, terus suaminya minta bantuan istrinya agar duit mahar dulu itu diutang lebih dulu, terus istrinya menolak, berhak, karena dia punya hak sempurna atas harta itu. Cuma kalau ia berbaik hati ya lebih baik lagi lah, wong namanya orang laki kerja kan ya dipangan bareng. Saya dulu sekolah waktu di Jogja itu yang ngambil, seingat saya S2 apa S3 itu. Ya kehabisan duit, lawang di sekolah kan ya tidak bisa kerja maksimal. Tapi ya orang perempuan itu pengertian, tak dol ya gelangku. Tapi kok ijolono lu ya akeh. Tayyib, hadis yang berikutnya, wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahalla. Akhrajahu Abu Dawud wa asyara ila tarjihi wiqfahu. Wa asyara ila tarjihi wiqfihi. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa yang aqta fi sadaqi imra'atin, memberikan mahar kepada perempuan, maksudnya kepada istrinya, sawiqon, bubur sawik, au tamron, atau kurma, faqad istahalla, maka ia telah halal sebagai suami istri. Ittakhadhahu halalan. Dijelaskan bahwa oleh Abu Dawud sebagai ulama mukharrid ya, yang mempopulerkan hadis itu, bahwa ia menguatkan akan mauqufnya
hadis ini ya. Artinya kalau dia mauquf berarti bukan sabda Nabi, melainkan kata-kata dari Jabir bin Abdullah. Walaupun tetap saja ia memiliki landasan dalil dari hadis-hadis Nabi yang lainnya, kemudian ia bahasakan dengan bahasa yang sifatnya bebas seperti itu. Dalam ilmu hadis, mauquf itu adalah hadis yang penisbatannya tidak kepada Nabi. Kalau kepada Nabi namanya marfu'. Kalau penisbatannya artinya yang kata orang dari Nabi itu setelah diteliti ternyata berhenti pada kata-kata sahabat Nabi, namanya mauquf. Misalnya ternyata itu adalah pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, Utsman, Ali serta sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kata-kata sawiqon huwa tamr wad-daqiqul makhlutu bil aqiti was-samin yu'jinu ba'duhu bi ba'din kal asidah ya. Kata-kata sawiq di sini adalah bubur yang bahannya itu adalah kurma, tepung yang kemudian diulet ya, dibikin apa, dicampur dengan minyak samin, semacam bubur asidah. Siapa yang pernah makan bubur asidah ya? Biasanya juga ada di tempat saya di Bangil sana, kalau ada khol ulama, ya khol Habib siapa gitu, biasanya ada hidangan itu, ada asidah. Enak ya, asidah itu bubur dari daging kambing kayaknya, di bubur campur tepung gandum ya. Jadi sak lepek gitu aja rasanya sudah kenyang karena full nutrisinya. Jenengan sarapan lontong misalnya, hanya pakai kuah-kuah gitu, walaupun kelihatannya banyak, 2 jam 3 jam luwe maneh kan nutrisinya rendah, mek oleh ngebeki weteng tok. Baudok. Jadi hadis yang dikatakan oleh Abu Dawud mauquf ini ya dulu ala anna shadaqah laisa ruknan asasiyan fi aqdin nikah, bahwa sodak atau mahar itu bukan pilar yang utama di dalam akdun nikah. Wa innama huwa takrimatun ramziyatun, tetapi itu dimaksudkan satu apa bukti bahwa ia memuliakan istrinya secara simbolik, bahwa ia akan bertanggung jawab, bahwa ia akan memenuhi segala macam kebutuhan istrinya, bahwa ia akan menghidupi keluarganya. Nah itu apa, secara simbolik muncul dalam bentuk pemberian mahar. Yuqaddimuha zawju li zawjatihi, di mana seorang suami mempersembahkan kepada istrinya kahadiyatin au nihlatin, seperti hadiah atau pemberian sukarela,
qadron laha karena menghargainya, wa jabron li khatiriha dan menghilangkan atau menutup kekhawatirannya ya. Makanya dalam fikih itu ada istilah shahibul jabair, itu orang-orang yang di tangannya ada perban. Karena itu sifatnya simbolik ya, jaza antakuna hadhil asya'ul yasiratu shadaqan, maka boleh ia muncul dalam bentuk yang sederhana ya. Yang kemudian dalam hadis tadi diibaratkan bubur sawik atau kurma ya enggak tahu kurma 1 kilo apa kurma 2 kilo ya. Makanya apa, kadang-kadang naibnya itu yang kesulitan ketika harus mengakadkannya dalam bahasa Arab, karena maharnya itu mengikuti tanggal, bulan, tahun perkawinan ya. Tahun berapa kawinnya? Tanggal misalnya tanggal 5 bulan 7 tahun 2024. Akhirnya maharnya itu 5 juta terus 700 berapa yang ngolek duit 24 itu sing angel. Malah sekarang ada jasa apa menghias mahar itu, jadi duitnya ditumpuk bagus itu ditaruh di dalam figura. Duit kayak figura, duit itu kok no rujak atau kok no lontong balap, duit taruh figura. Sehingga jangan sampai gara-gara mahar seseorang tersandung kemudian tidak mau menikah, tidak boleh. Itulah syariat mengizinkan mahar itu dalam bentuk yang sederhana, karena semua orang memiliki hak yang sama untuk menikah. Bahkan kalau orang ditunda-tunda keinginannya untuk menikah, bisa menimbulkan madarat baik pada diri ataupun pada orang lain ya. Apalagi kemudian bisa terjatuh di dalam perzinahan, fal'iyadu billah. Annahu la budda minas sadaqi walau yasiron, bahwa sodak atau mahar itu harus ada walaupun ia sederhana. Idza lam yujad as-sadaqul kafi fa inna istikhlala bid'i imra'atin liyakunu illa bimahrin. Walaupun tidak ditemukan mahar yang memadai, tetap saja bahwa halalnya hubungan suami istri itu harus melibatkan adanya mahar. Di NTB itu, Sulawesi itu maharnya mahal, termasuk di Palembang itu mahar jadi semacam alat ya untuk mengetahui kelas sosial seseorang. Kok saya katanya teman saya kalau di NTB sana Pak itu maharnya bukan duit, sapi 5 ekor kan. Sapi 5 ekor kalau satu sapi harganya 25 juta ya entek tabungan kasih nyambut gawe. Tapi bagi orang-orang tertentu ya itu kecil ya, bagi saya saja paling tidak itu adalah sesuatu yang sangat besar.
bahwa sodak atau mahar tadi bisa dalam bentuk logam mulia, emas, perak, bisa dalam bentuk uang, dan ala kulli hal segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Ya kalau merujuk pada zaman Nabi ya bisa dinar, dirham, itu kan koin-koin sebagai alat tukar masyarakat. Kalau dinar ya koin terbuat dari emas, kalau dirham koin yang terbuat dari perak. Nah, sekarang malah uang kertas ya. Nah kalau memang salah satu keunggulan koin emas, koin perak itu sulit untuk dipalsu. Kalau uang kertas ini gampang dipalsu. Beberapa waktu yang lalu kan digerebek di sebuah rumah di Jawa Barat, ditemukan uang kertas palsu pecahan 100.000, kalau tidak salah 22 miliar ya. Wakilnya ya untung ketahuan, kalau enggak ketahuan petugas kan bisa diedarkan kemana-mana wong duit segitu banyaknya. Jadi kayaknya dia ngontrak rumah itu ya, terus dipakai produksi uang, karena di situ juga ditemukan mesinnya, mesin untuk memproduksi uang. Menakutkan. Wa an Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya yaitu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza, membolehkan nikah khamra'atin ala na'laini, seseorang menikahi perempuan dengan mahar 2 sandal ya. Tentu waktu itu sandal juga memiliki nilai ekonomis ya. Wong sandal kan juga banyak yang mahal sekarang, ada yang harganya jutaan ya, bukan sandal jepit yang bolong tengahnya ya kalau ya, tetap saja sesuatu yang memiliki nilai ekonomisnya. Mungkin pada zaman Nabi belum terbayangkan ya, kalau harga sandal itu ada yang setara dengan harganya rumah. Sekarang kan banyak, dari kulit buaya misalnya itu. Atau zaman dulu belum pernah terbayangkan kalau ada harga tas perempuan itu, ada harganya 500 juta, ada yang harganya 1 miliar ya. Ya padahal tas saja. Ya, enggak tahu kok bisa mahal begitu, gimana ceritanya. Ya. Ya. Apalagi jam tangan ya, ada jam tangan yang harganya miliaran ya. Seperti jam tangan saya ini katanya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu, dan ia mensahihkannya, wa khulifa fi dzalika, dan ahli hadis yang lainnya menyalahi dalam arti tidak sependapat dengan At-Tirmidzi. Di antara orang yang tidak sependapat dengan Tirmidzi itu adalah Imam Al-Bukhari, termasuk Ibnu Ma'in yang mengatakan fihi Asim bin Abdullah dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Asim bin Abdullah, dia termasuk perawi yang lemah yang menyebabkan hadisnya sahih.
Ibnu Hibban mengatakan bahwa Asim bin Abdillah adalah fahisyul khoto'i, orang yang sangat fatal kekeliruannya di dalam riwayat hadis, faturika, sehingga ia ditinggalkan, ya. Maksudnya hadis yang di situ ada seorang perawi yang bernama Asim bin Abdillah, hadisnya pasti dhaif karena ia majruh, ya. Wa naqala Ibnu Turkmani an Abi Hatim Ar-Razi annahu haditsun munkarun. Dinukil oleh Ibnu Turkmani dari Abi Hatim bahwa hadis di atas termasuk hadis yang tidak diakui. Mungkar maksudnya tidak diakui. Walaupun nanti ada hadis-hadis yang konten atau isinya memberikan informasi yang ya kurang lebih sama ya dengan hadis tadi, bahwa mahar yang sangat sederhana pun pernah terjadi pada zaman Nabi. Di antaranya adalah hadis yang berikut ini, wa an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu taala anhu qala zawwajan nabiyyu, Nabi menikahkan rajulan, seorang laki-laki, imro'atan, dengan seorang perempuan, bi khatam min hadid, dengan cincin besi, ya kira-kira cincin akik gak ono motone kan, kari wesine tok, ya. Akhrajahul Hakim wa huwa tarfu min al-hadis tawil al-mutaqaddam fi awail nikah. Ini merupakan ujung dari hadis panjang yang sudah pernah disebutkan di permulaan bab nikah. Aslul hadis fi sahihain, sumber hadis asalnya dari dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang secara ringkas, ada perempuan datang menghadap Nabi mengatakan, ya Rasulullah, angkihni, nikahilah aku. Jadi ada perempuan datang menghadap Nabi mengatakan, ya Rasulullah, nikahilah aku, ya. Setelah Rasulullah memperhatikan perempuan itu, beliau tidak berkenan. Artinya dilewati saja oleh Nabi. Kemudian ditanya sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menikahi perempuan ini? Ya. Juga tidak ada yang angkat tangan. Tapi kalau tidak ada yang di pojok itu, saya mau, ya. Kamu punya duit berapa kok angkat tangan mau menikah? Tidak punya. Lu kado duit kok ya kepengin rabi. Kalau gitu kamu balik, pulang, kamu lihat di rumahmu, barangkali ada benda-benda yang bernilai ekonomis. Dia pulang ke rumahnya, balik lagi, ndak ada, mboten wonten nopo-nopo gitu. Sampai kemudian ia mengatakan memiliki cincin dari besi gitu, ya. Ya sudah, itu aja maharnya. Zawwajan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan rajulan, seorang laki-laki, imra'atan, pada seorang perempuan, bi khatamin, dengan cincin min hadidin, dari besi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mahar itu harus ada di dalam akdun nikah. Sesederhana apapun harus ada. Seperti yang tadi kita sampaikan, itu adalah satu simbolisasi dari kerelaan seorang suami untuk, atau kesanggupan tepatnya seorang suami untuk memberikan, untuk bertanggung jawab di dalam proses berumah tangga.
Karena ketika seorang suami itu berani mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu ada konsekuensinya. Berani juga untuk membahagiakan pasangannya zahron wa batinan, baik lahiriah ataupun batiniah, baik jasmaniah ataupun ruhaniah. Qala al-mu'allifu, dikatakan oleh Ibnu Hajar, inna hadzal hadits, sesungguhnya hadis ini tarfun minal hadis tawili al-mutaqaddami, ujung dari hadis panjang yang sudah dihadirkan sebelumnya, yakni fi awail nikahi, di permulaan kitabun nikah. Fal haditsu fi sahihain, hadis itu ada di dalam sahihain. Maksudnya ini keterangan dari pengarang kitab syarah ini. Sebagaimana populer ya di dalam kitab-kitab hadis ya. Saya kira untuk sementara cukup dulu, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qauli hadza nasrun minallah fatuqrib basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.